itu bisa menimbulkan rasa tidak percaya ada sebuah pendekatan keluarga yang mulai diterapkan dalam beberapa kasus perdata. Sekarang sudah ada platform smart contract berbasis blockchain yang bisa memastikan isi perjanjian. Jadi bukan cuma isi perjanjian saja yang penting, tapi juga sikap dan niat dari para pihak. Halo semuanya, jadi baik, terima kasih. Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Odilia Gracia Tasau dengan NIM 2402010335 sebagai pembicara 1 dan juga teman saya. Saya Gerson Jarasmanau dengan NIM 2402010291 sebagai host, dan teman Saya Kelton Simon Poet dengan NIM 2402010208. Selamat menyaksikan. Halo para sobat sekalian, kembali lagi dengan saya Gerson Manau di segmen hukum bicara, dan kita ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang isu-isu hukum yang sering terjadi di sekitar kita. Hari ini saya tidak sendiri, sudah ada dua teman saya yang akan menemani pembahasan kami hari ini. Ada Intan dan juga Anton. Hai semuanya, senang sekali bisa bergabung lagi di podcast ini. Halo, bagaimana kabar pendengar semua? Semoga sehat dan semangat belajar hukum ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas topik yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, tapi kadang disepelekan, yaitu kasus dalam hukum perikatan, tepatnya kasus non-prestasi. Sebelum kita masuk ke kasusnya, kita mulai dulu dari dasarnya ya. Mungkin Intan bisa jelaskan dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hukum perikatan? Benar sekali. Jadi, hukum perikatan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan tersebut. Dasar hukumnya bisa kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1233 sampai 1456. Nah, perikatan timbul dari dua, yaitu yang pertama perjanjian yang terdapat pada pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Misalnya, kontrak jual beli, sewa menyewa, kerjasama. Kemudian yang kedua undang-undang, misalnya tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Nah, dan juga tujuan perikatan adalah memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara para pihak agar hak-hak dan kewajiban masing-masing jelas. Nah, gampangnya seperti ini. Perikatan itu seperti janji yang mempunyai kekuatan hukum. Misalnya, kamu membeli handphone secara kredit, kamu wajib membayar cicilannya, dan penjual wajib memberikan barangnya. Begitu kesepakatan dibuat. Hukum itu otomatis terbentuk. Berarti, kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, itu bisa disebut wan prestasi ya? Ya, benar sekali, wan prestasi. Itulah istilah hukum untuk ingkar janji atau tidak melaksanakan apa yang telah disepakati. Dasarnya bisa kita lihat di pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa debitur yang lalai bisa diminta ganti rugi, bunga, atau biaya akibat kelalaiannya. Dan menariknya, bentukan prestasi itu cuma satu, tapi bisa berbentuk loh. Yang pertama, melaksanakan prestasi sama sekali. Yang kedua, tidak melaksanakan prestasi sesuai perjanjian. Ketiga, melaksanakan prestasi tapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Oke Anton, penjelasannya cukup menarik. Kemudian, di dalam hukum perikatan juga ada yang disebut dengan subjek dan objek. Apakah itu bisa menjelaskan lebih rinci mengenai subjek dan objek dalam hukum perikatan? Ya, tentu saja bisa. Dari subjek yang dimaksudkan itu adalah pihak atau orang atau badan hukum, sedangkan objek adalah prestasi atau sesuatu yang mau dicapai. Selanjutnya kita masuk ke segmen kedua,
saya sudah siapkan suatu kasus menarik dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 45 garing PDP-G garing 2020 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasusnya tentang uang prestasi dalam perjanjian jual beli rumah. Oh iya, saya pernah baca itu. Itu yang pembelinya sudah bayar uang muka, tapi penjualnya malah jual rumah yang sama ke orang yang lain kan? Betul sekali. Jadi kronologinya begini. Tahun 2019, penggugat atau pembeli dan tergugat atau penjual sepakat untuk jual beli rumah di Jakarta seharga 900 juta. Pembeli sudah bayar uang muka sebesar 200 juta. Tapi sebelum pelunasan, ternyata rumah itu sudah dijual ke pihak lain tanpa pemberitahuan. Itu jelas sekali bentuk uang prestasi yang pertama, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, karena penjual tidak memenuhi kewajiban menyerahkan objek perjanjian. Ya, dan dalam kasus itu, hakim memutuskan bahwa pihak penjual terbukti prestasi dan harus mengembalikan uang muka sebesar 200 plus ganti rugi 50 juta karena kerugian moral dan material yang dialami oleh pembeli. Menarik sekali. Nah, kalau dilihat dari aspek hukumnya, apa saja sih hak pembeli dalam kasus seperti ini? Pembeli berhak mengikuti 3 hal utama, yaitu yang pertama, pemenuhan perjanjian atau specific performance, yaitu memaksa penjual memenuhi janjinya. Kemudian yang kedua, ganti rugi sesuai pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu biaya, ganti rugi, dan bunga. Dan yang ketiga, pembatalan perjanjian kalau prestasi sudah tidak mungkin dilaksanakan lagi. Tapi biasanya hakim lebih memilih opsi kedua dan ketiga, karena kalau rumahnya sudah dijual ke orang lain, perjanjian itu sudah tidak bisa dijalankan lagi, sehingga hakim memberi kompensasi berupa ganti rugi. Kalau begitu, bisa dibilang prestasi bukan cuma sekedar melanggar janji, tapi juga punya akibat yang serius ya. Betul, karena di dunia hukum, janji itu punya nilai hukum, bukan hanya sekedar kata-kata. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke segmen 3. Sekarang saya mau bertanya pendapat pribadi nih. Menurut teman-teman, mengapa masih banyak orang yang berprestasi padahal sudah tanda tangan kontrak? Kalau menurut saya, banyak yang tidak paham isi perjanjian. Mereka tanda saja tanpa baca detail sebab akibat. Akhirnya, ketika salah satu pihak lalai, mereka bingung sendiri. Setuju sekali, banyak juga yang tidak tahu konsekuensi hukumnya. Padahal, tanda tangan di atas kertas itu punya kekuatan hukum loh. Begitu kamu setuju, kamu terikat oleh hukum. Jadi, tidak bisa bilang tidak tahu. Nah, ini jadi pelajaran penting. Dalam hukum perikatan, kehati-hatian itu wajib sekali. Ya, dan satu lagi yang sering dilupakan, yaitu asas-asas dalam hukum perikatan. Nah, terdapat beberapa asas, yaitu yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Artinya, setiap orang bebas menentukan apa yang ingin diperjanjikan. Yang kedua, asas konsensualisme, yaitu ini terkait dengan kesepakatan para pihak yang termuat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang ketiga, asas fakta servanda. Asas ini mempunyai kekuatan hukum yang artinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian yang keempat, asas itikat baik. Nah, dalam kasus ini, salah satu pihak yang melanggar asas ini yaitu asas itikat baik, yang artinya setiap pihak harus memiliki etikat baik atau perilaku yang baik. Yang kelima, asas perseorangan, yaitu semua perjanjian itu dibuat hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas ini termuat dalam pasal 1315 Kitab Undang-Undang Perdata dan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Perdata. Di dalam kelima asas ini, yang paling penting untuk diterapkan sesuai dengan asas ini yaitu itikat baik. Dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Kalau dari awal sudah ada niat buruk, ya pasti ujung-ujungnya masalah. Dan biasanya hakim akan menilai perilaku para pihak juga. Kalau satu pihak terbukti beretikat buruk, misalnya menipu, menunda-nunda, atau menyembunyikan fakta, hakim bisa menentukan hukuman lebih berat. Wah, menarik sekali ya.
Jadi bukan cuma isi perjanjian saja yang penting, tapi juga sikap dan niat dari para pihak. Selanjutnya kita masuk ke segmen 4. Kalau kita pikir-pikir lagi, kasus wan prestasi tidak hanya berdampak di ranah hukum, tapi juga punya efek sosial dan psikologi loh. Ya, betul sekali. Misalnya dalam perjanjian jual beli rumah atau kerjasama bisnis, ketika salah satu pihak ingkar janji, itu bisa menimbulkan rasa tidak percaya, bahkan konflik keluarga atau sosial. Di banyak kasus, hubungan yang tadinya akrab jadi rusak hanya karena salah satu pihak tidak menepati janji. Selain ganti rugi, materi, ada juga kerugian moral seperti kehilangan reputasi atau rasa malu di masyarakat. Inilah pentingnya peran etik dan komunikasi hukum. Kadang masalah bisa diselesaikan tanpa pengadilan kalau pihak-pihaknya mau duduk bersama, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan secara damai. Ya, bisa lewat mediasi loh. Dalam hukum perdata, mediasi diakui sebagai cara penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan tetap menjaga hubungan antar pihak. Lalu, apa saja sih solusi untuk orang yang sudah terlanjur melakukan wan prestasi sehingga kehilangan kepercayaan, bahkan konflik keluarga atau sosial? Menurut saya, solusi pertama adalah mengakui kesalahan dan menunjukkan etikat baik. Dalam hukum perikatan, niat untuk memperbaiki keadaan itu penting. Orang yang sudah wan prestasi bisa menyelesaikan secara kekeluargaan atau mediasi, lalu berusaha memenuhi kewajiban yang tertunda meskipun terlambat. Dengan begitu, kepercayaan bisa perlahan dipulihkan baik secara hukum maupun secara sosial. Ada juga pendekatan restoratif justice yang mulai diterapkan dalam beberapa kasus perdata dan perniagaan untuk mengembalikan keadilan tanpa harus menambah luka sosial. Jadi, pelajaran pentingnya jangan cuma berpikir siapa yang salah, tapi juga bagaimana memulihkan kepercayaan yang rusak akibat wan prestasi. Kita masuk ke segmen yang kelima. Bagaimana caranya supaya kasus-kasus wan prestasi bisa dicegah sejak awal? Ada banyak cara, salah satunya lewat digitalisasi kontrak dan sistem verifikasi online. Sekarang sudah ada platform smart kontrak berbasis blockchain yang bisa memastikan isi perjanjian terlaksana otomatis. Menarik sekali. Jadi, teknologi bisa membantu menciptakan keadilan dan transparansi ya? Ya, dan pemerintah juga bisa berperan dalam membuat regulasi yang lebih jelas, terutama soal perlindungan konsumen digital dan kontrak elektronik. Pendidikan hukum juga penting sekali. Banyak masyarakat belum tahu bahwa perjanjian lisan pun bisa sah asal memenuhi unsur-unsur pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, sosialisasi tentang hukum perikatan perlu ditingkatkan. Nah, itu sangat penting. Pencegahan lebih baik daripada penindakan. Kalau semua pihak paham hak dan kewajibannya, jumlah kasus wan prestasi pasti bisa dicegah. Nah, lengkap sekali pembahasan kita hari ini. Mulai dari teori, kasus nyata, analisis hukum, sampai solusi modern. Semoga bisa menjadi inspirasi buat semua pendengar agar lebih baik dalam membuat dan menjalankan perjanjian. Betul. Karena di era sekarang menepati janji bukan cuma soal moral, tapi juga profesionalitas dan tanggung jawab hukum. Dan yang paling penting, selalu jaga etiket baik. Karena dalam setiap perikatan, yang paling berharga bukan cuma tanda tangan, tetapi kepercayaan. Yang terakhir, kita masuk ke segmen 6, kesimpulan dan pesan moral. Oke teman-teman, tidak terasa sudah cukup lama kita mengobrol tentang kasus wan prestasi dalam hukum perikatan. Dan dapat disimpulkan bahwa pembahasan ini menunjukkan bahwa wan prestasi muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Hukum perikatan memberi batasan yang jelas tentang peran debitur dan kreditur, bentuk prestasi, dan akibat hukum jika janji dilanggar. Kasus jual beli rumah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi contoh nyata bagaimana wan prestasi merugikan pihak pembeli dan pengunjung ganti rugi. Wan prestasi tidak hanya berdampak pada aspek hukum, ada dampak sosial dan psikologis, seperti hilangnya kepercayaan dan rusaknya hubungan. Penyelesaian bisa dilakukan lewat mediasi, komunikasi terbuka, atau pemenuhan kewajiban yang tertunda.
Pencegahan bisa dilakukan lewat kontrak yang jelas, digitalisasi, smart contract, pemahaman hukum yang lebih baik. Intinya, kamu perlu etikat baik dan tanggung jawab agar perikatan berjalan lancar. Sebelum mengakhiri podcast ini, apakah teman-teman bisa memberikan pesan singkat untuk para pendengar? Dari saya, pesan pentingnya adalah pahami isi perjanjian sebelum tanda tangan. Jangan cuma lihat nominalnya, tetapi juga hak dan kewajiban yang melekat. Kalau saya, hormati janji, karena janji dalam hukum punya aturan nyata. Sekali ingkar, bisa berujung di meja hijau. Dan dari saya, ingatlah bahwa kepercayaan adalah inti dari setiap perikatan. Kalau kepercayaan rusak, hukumlah yang akan turun tangan. Terima kasih buat Intan dan Elton yang sudah berbagi insight keren hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, cerdas, dan taat hukum. Terima kasih.